Bagaimana kriteria, syarat, dan mekanisme penyaluran bantuannya? Apakah untuk semua guru swasta dan guru honorer tanpa terkecuali? Karena ada juga guru swasta terutama di sekolah-sekolah elit yang tidak ada masalah dengan penghasilan mereka. Silakan, saya berikan kesempatan untuk Pak Menteri terlebih dahulu. Terima kasih. Seperti yang saya sebut tadi, kriterianya itu sangat jelas bahwa dia itu guru non-PNS yang punya penghasilan di bawah 5 juta rupiah. Berarti pertanyaan ini mengenai bagaimana sekolah-sekolah elit yang gurunya dibayar besar. Kalau mereka dibayar di atas 5 juta, mereka tidak boleh menerima bantuan upah ini. Dan semua guru swasta dan guru honorer non PNS yang di bawah 5 juta itu bisa menerima. Jadi untukkan ini bukan hanya guru honorer di sekolah negeri. Ini adalah untuk semua guru non PNS yang ada di Indonesia di saat ini. Jadi benar-benar demokratis dan merata dan adil, dan bagi yang sudah mencukupi tidak boleh mendapatkan. Berikan kesempatan juga untuk Pak Sesjen, mungkin ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup, Mbak. Hanya mungkin beberapa butir saja, bahwa mereka tidak menerima bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan sampai dengan 1 Oktober. Dan juga tidak ikut program kerja. Baik. Baik, itu adalah kriteria dan syarat dan mekanisme penyaluran bantuannya. Oke, dan untuk pertanyaan kedua, ini datang dari Harian Muda. Pertanyaannya, berapa total anggaran dan berapa pendidik dan tenaga pendidik yang disasar? Silahkan. Mungkin baik. Dari Pak Nadiem, silahkan. Baik, ini adalah sekali lagi hasil perjuangan kami di Kemendikbud, Komisi 10, tapi juga dengan hasil perjuangan dari Menek BUMN dan juga Kemenq. Kami berhasil menyiapkan anggaran sebesar 3,6 triliun, 3 triliun 642 miliar 517 juta 600 ribu rupiah ya. Jadi kira-kira sekitar di atas sedikit 3,6 triliun. Ini adalah untuk total sasaran sebesar 2.034.732 orang yang terdiri dari yang paling besar tentunya 1,6 guru dan pendidik di satuan pendidikan negeri dan swasta ya, non PNS, dan yang kedua terbesar adalah untuk 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi di mana operator sekolah termasuk di sini. Dan yang ketiga adalah 162.277 dosen di PTN dan PTS. Itu totalnya yang itu sasaran kita yang akan diberikan. Pak Nadiem, untuk jawabannya mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari Pak Ainun, silahkan. Sudah cukup, Mbak. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, ini datang dari LKBN Antara. Pertanyaannya, kapan rencana realisasi pencairannya? Silahkan, Pak Nadiem. Mungkin ini Pak Sekjen lebih tepat. Detail. Pak Sekjen. Ya, jadi pencairan sudah mulai bisa dilakukan sekarang, bulan November, Desember ini. Namun para pendidik dan tenaga pendidik itu punya kesempatan sampai dengan 30 Juni tahun 2021 ya untuk mengaktifkan rekening dan mencairkannya. Bisa dilakukan pencairannya ya Pak? Ya. Saat ini, oke. Pertanyaan terakhir pada siang hari ini datang dari Tempo. Bagaimana Kemendikbud bisa menjamin BSU tepat sasaran? Baik, terima kasih. Pemberian bantuan ini kan tujuannya untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pendidik dan tenaga pendidikan kita ya, karena terdampak corona ini. Jadinya beberapa langkah yang kita pastikan bahwa ini tepat sasaran. Kita memastikan ini calon penerima terdaftar dulu di data pokok pendidikan dan PD Dikti. Itu dulu, berdasarkan Dapodik dan PD Dikti. Dan itu semuanya berbasis data dan online. Kami memverifikasi data tersebut ya dengan data Kemendikbud dan data penerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan. Ini agar tidak tumpang tindih dengan bansos lainnya.
yang dilakukan. Bansos BPJS, bansos prakerja, dan lain-lain, ya. Itu agar tidak tumpang tindih. Inilah yang kita maksudkan tepat sasaran. Artinya yang benar-benar belum menerima bantuan dari pemerintah pusat sebelumnya, ya kan? Dan juga calon penerima harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang sebenar-benarnya, dengan sebenar-benarnya jika berpenghasilan 5 juta atau lebih tidak bisa memproses bantuan. Dan kalau dia tidak jujur mengenai itu, lalu bisa diambil tindakan hukum. Berarti untuk yang sudah mapan di sekolah-sekolah di mana gajinya di atas sebesar itu, dia tidak bisa menerima, tidak diperkenankan untuk menerima. Dan jangan lupa, bukan hanya tepat sasaran, tapi juga harus efisien. Dan metodologi pengiriman kita dan dokumentasi di mana semua dokumennya itu ada di laman website kita, PDDT, maupun juga di websitenya GTK, sudah jelas. 2 formulir yang harus dibawa tinggal di print, 1 harus ditandatangan dengan materai, 1 tinggal dibawa, dan semua detailnya ada di website tersebut. Jadi tidak membutuhkan persetujuan dari siapapun lagi, tidak dari kepala sekolah atau kepada dinas. Guru itu bisa langsung secara online mengunduh dan memprint dokumen tersebut, dan kalau sudah semua ketentuannya sudah siap, dia bisa langsung pergi ke bank untuk mencairkannya. Dan tentunya Kemendikbud melakukan pengawasan internal dan oleh auditor internal dan pengawasan eksternal oleh BPK untuk memastikan kita selalu didamping dalam proses ini. Dan untuk semua pengaduan terkait isu bantuan ini bisa disampaikan di Unit Layanan Terpadu ULT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Inilah hotline kita, call center kita, di mana semua isu ini bisa diselesaikan melalui unit layanan terpadu kita. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Nadiem. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Ainun, silakan saya berikan kesempatan. Sudah cukup, Mbak. Oke, baik. Terakhir pertanyaan untuk Pak Nadiem. Pak Nadiem, apakah ada pesan-pesan untuk para penerima BSU Kemendikbud? Terima kasih. Yang pertama adalah dari awal masa jabatan saya dan tim saya selalu berkomunikasi bahwa kita adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, bukan Kementerian Pendidikan untuk sekolah negeri. Dan kita bukan hanya menyebut itu sebagai suatu filsafat saja, tapi kami terapkan dalam berbagai macam kebijakan kita yang berpihak kepada guru-guru swasta dan guru-guru non-PNS honorer yang ada di sekolah-sekolah kita. Yang pertama kita lakukan dari awal masa krisis ini adalah kita langsung melakukan proses pentransferan dana BOS langsung ke rekening sekolah, agar banyak sekali sekolah-sekolah kita menerima uangnya tepat waktu. Yang kedua kita lakukan, kita merelaksasi dana BOS, dan bagi para guru honorer yang tadinya disekat hanya boleh minoritas berapa persen yang diberikan untuk bantuan guru honorer, untuk upah guru honorer, kami buka itu restriksi. Sekarang adalah diskresi kepala sekolah masing-masing di seluruh Indonesia bisa menentukan kalau ada guru honorer yang benar-benar upaya dan jasanya luar biasa, dia bisa diberikan bantuan dari dana BOS tanpa disekat-sekat, tanpa ada limitasi, asal pelaporannya transparan. Itu kedua hal yang kita lakukan untuk para guru honorer. Dan untuk sekolah-sekolah swasta dan guru honorer pun, di masa pandemi ini kita mengalihkan dana BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk sekolah-sekolah swasta kita. Terutama untuk yang tadinya tidak boleh untuk sekolah swasta, kita ubah itu peraturan untuk BOS afirmasi dan BOS kinerja bisa untuk sekolah-sekolah swasta kita, untuk mendukung para guru-guru non-PNS kita. Dan tentunya hari ini dengan perjuangan berbagai macam kementerian, Kemendikbud dengan senang hati berhasil berjuang dan mendapatkan anggaran sebesar ini untuk membantu semua guru-guru non-PNS di Indonesia melalui masa kritis ini. Dan tentunya bukan saja itu saja, ditunggu di tahun 2021 kita akan menyediakan proses seleksi massal di mana semua guru honorer akan punya kesempatan untuk menunjukkan kelayakannya melalui suatu tes online, apakah mereka bisa menjadi guru P3K dengan tingkat kesejahteraan yang didukung oleh pemerintah pusat dari sisi anggarannya.
Berarti itu adalah langkah pertama di 2021 bahwa guru-guru honorer secara serentak semuanya bisa ikut tes kelulusan untuk menjadi P3K. Berarti mereka mendapatkan kesempatan yang adil untuk bisa membuktikan kelayakan mereka menjadi ASN. Jadinya ini adalah langkah-langkah nyata yang telah kita lakukan untuk para guru-guru non-PNS kita, dan akan kedepannya akan selalu menjadi suatu strategi kita untuk merangkul para guru-guru honorer dan untuk memberikan kesempatan yang adil untuk mereka juga bisa berpartisipasi dan meningkatkan kesejahteraannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.